Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Cinta Edinda dari Pendidikan Teknologi Informasi 2022C dengan NIM 220509741119. Di sini saya menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang routing dinamik. Yang pertama ada pengertian dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forward table tergantung keadaan jaringannya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan, yaitu skenarionya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIPv2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Langsung saja kita ke langkah awal. Yang pertama kita ke router 1. Kita ke config, lalu ke static. Kita menghapus semua network address, kita remove semua yang ada di static router 1. Lalu kita ke RIP untuk menambahkan network address-nya. Kita tambahkan network address-nya berupa IP 192.168.1.0. Kita tambah, lalu kita tambahkan lagi IP 23.0.0.0. Kita tambahkan lagi 13.0. Kita tambahkan lagi 12.0. Lalu selanjutnya kita ke CLI, kita masukkan kode berupa no auto strips to Mary. Lalu kita ke version 2. Kita close. Selanjutnya kita ke router 2, kita buat seperti router 1, kita config, kita menghapus semua network dari static, kita remove, kita ke RIP, kita masukkan networknya. Yang pertama ada 192.168.1.0. kita tambah. Selanjutnya 23.0.0.0 kita tambah. Lalu selanjutnya ada 13.13.13.0 kita tambah. Selanjutnya 12.12.12.0 kita tambah. Kita ke CLI, kita masukkan kode no auto strips Mary. Selanjutnya version 2. Kita close. Lalu kita lanjut ke router 3, sama seperti router 1 dan 2, kita ke config, static, kita hapus semua network yang ada di static. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk di save ya yang tadi. Kita ke CLI, terus ke config, kita save, lalu muncul seperti itu. Kita
ke CLI config save, lalu akan muncul, jangan lupa router 3 static, kita hapus, kita remove, kita ke RIP, kita masukkan networknya 43.43.43.0, kita tambah, selanjutnya 33.33.33.0, kita tambah, selanjutnya 23.23.23.0, tambah, selanjutnya ada di 13.13.13.0, kita tambah lagi 12.12.12.0, kita ke CLI, kita masukkan no auto strip summary, lalu version 2, kita ke config, kita save, jangan lupa close. Setelah itu langkah selanjutnya merestart seluruh konfigurasi device dengan cara klik ini power cycle device, kita pencet yes, kita tunggu beberapa saat sampai warnanya berubah menjadi hijau. Setelah warnanya berubah menjadi hijau, langkah selanjutnya menampilkan tabel routing pada masing-masing router dan memasukkan perintah CLI. Kita ke router pertama, kita ke CLI, kita enter, lalu masukkan show IP router. Kita enter, lalu akan muncul gateway seperti ini, kita close, lakukan lagi di router 2, ke CLI, kita enter router, kita tulis show IP router, kita enter, akan muncul seperti itu, kita close, kembali lagi ke router 3, ke CLI, ke router show IP route, muncul, kita close. Setelah itu langkah berikutnya dapat memasukkan paket pada mode simulasi. Kita masuk ke simulasi, kita edit filters, kita ke IPv4, lalu ke pakai ICMP, kita close. Setelah itu mengirimkan paket sesuai yang diperintahkan pada web yang Bapak kasih. Yang pertama PC 1 ke PC 2, kita jalankan. PC 1 ke router 2, tidak apa, ini kita delete, kita ulangi lagi. PC 1 ke PC 2, kita jalankan.
PC 1 ke router 1, lalu ke PC 2, lalu kembali lagi ke router 1, lalu ke PC 1. Berhasil. Lalu kita delete. Selanjutnya PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3 kita jalankan. PC 1 ke router 1, setelah itu ke router 2, lalu ini kita ulangi sekali lagi. Kita jalankan PC 1 ke router 1, setelah itu ke router 2, lalu ke PC 3, setelah itu kembali lagi ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1, setelah itu berhasil. Lalu selanjutnya PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 1, kita jalankan. Tahap ini kita ulangi lagi. PC 1 ke server 1, kita jalankan router 1, setelah itu ke router 3, lalu ke server 1. Setelah itu kembali ke router 3, lalu ke router 1, setelah itu ke PC 1. Berhasil. Kita delete, kita lanjut ke PC 1 ke server 2. Kita jalankan dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3. Kita ulangi lagi karena error ya. Kita dari PC 1 ke server 2, kita jalankan lagi. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, lalu kembali lagi ke router 3, router 3 ke router 1, setelah itu ke PC 1. Berhasil. Kita delete. Setelah itu selanjutnya PC 3 ke PC 1. Kita jalankan dari PC 3 ke router 2, setelah itu ke router 1, kita ke PC 1, setelah PC 1 menerima lalu kembali lagi ke router 1, setelah router 1 kembali ke router 2. Router 2 kita masuk ke PC 3. Berhasil. Kita delete. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 2. Kita jalankan PC 3 ke router 2, lalu menuju ke router 1, setelah itu menuju ke PC 3. PC 2, mohon maaf. Dari PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2. Setelah itu kembali lagi ke PC 3. Berhasil. Kita delete. Lalu selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Kita jalankan PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3. Setelah router 3 ke server 1. Server 1 menerimanya, lalu kembali ke router 3. Setelah router 3 terus ke router 2. Setelah router 2 menerimanya langsung ke PC 3. Berhasil. Kita delete. Lalu selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2. Setelah itu router 2 ke server 3, router 3 ke router 2 ke PC 3. Kita delete. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC server 2. Ya, server 2. Kita lihat dari server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 ke router 3, router 3 menuju ke server 1. Berhasil. Kita hapus. Selanjutnya server 1 ke
PC1. Kita jalankan router 3 ke router 1, router 1 ke PC1, PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 1 ke router 3, router 3 kembali ke server 1. Berhasil. Setelah itu server 1 ke PC2, server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, setelah router 1 ke router ke PC2, PC2 ke router 1, setelah itu router 1 ke router 3, router 3 ke server 1. Berhasil. Setelah itu dari server 1 ke PC3 kita jalankan server 1 ke router 3, lalu menuju ke router 2, router 2 menuju ke PC3. Setelah PC3 menerima, langsung ke router 2, setelah router 2 ke router 3, lalu ke server 1. Berhasil. Setelah melakukan uji coba, lalu masuk ke mode real time, lalu kita ke PC1, masuk ke desktop, ke command prompt, kita mulai tracker kita dari PC1 ke PC2. Tracer PC1 ke PC2 yaitu dengan IP 192.1.1.65. Apakah berhasil? Berhasil. Selanjutnya kita track dari PC1 ke PC3. Tracer dengan IP 192.1.1.253. Berhasil. Lalu PC1 ke server 1, tracer dengan IP 33.33.1. Enter, muncul. Berhasil. Lalu dari PC1 ke server 2, tracer dengan IP 43.43.43.1. Berhasil semua untuk PC1. PC1 sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke PC3. Kita ke desktop, kita ke command prompt, kita lakukan tracer dari PC3 ke PC1 dengan IP 192.168.1.1. Berhasil. Lalu ke tracer kita dengan IP 192.168.1.65. Berhasil. Lalu ke PC3 ke server 1. Kita tracer dengan IP 33.33.1. Berhasil juga. Lalu selanjutnya PC3 ke server 2. Tracer
43.43.1. Untuk PC3 berhasil semua. Lalu close. Setelah itu kita cek server 1 ke desktop, command prompt, kita tracer server 1 ke server 2, tracer dengan IP 43.43.1 berhasil. Setelah itu dari server 1 ke PC 1, tracer 192.1.1 berhasil. Kita ke server 1 ke PC 2, tracer dengan IP 192.1.1.65 berhasil. Setelah itu yang terakhir ada server 1 ke PC 3, tracer dengan IP 192.168.1.253 berhasil semua untuk server 1. Lalu langkah selanjutnya, setelah tracking masuk ke router 3, kita masuk ke router 3. Di sini kita ke config, kita ke serial 2/0, kita matikan on-nya. Lalu kita close. Tunggu hingga network terputus. Lalu masuk ke mode simulasi dan kita mengirimkan paket PDU seperti yang tadi. Satu-satu dari PC 1 ke semuanya, PC 2 ke semuanya, dan PC 3 ke semuanya. Kita pertama PC 1 ke PC 2. Kita jalankan. PC 1 ke PC 3 kita jalankan. Router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1 berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1, kita jalankan. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, setelah itu ke PC 1 berhasil. Lalu selanjutnya PC 1 ke server 2. Kita jalankan. PC 1 ke router 1, setelah itu ke router 3, ke server 2, kembali lagi ke router 3, setelah itu ke router 1 ke PC 1 berhasil. Selanjutnya kita ke PC 3. Untuk PC 3 ke PC 1, terus ke PC 1.
setelah itu ke router 1, lalu ke router 2, setelah itu ke PC 3. Kita hapus, kita lanjutkan dari PC 3 ke PC 2. Kita jalankan ke router 1 ke PC 2. PC 2 menerima, lalu ke router 1 ke router 2, lalu kembali lagi ke PC 3. Berhasil. Kita lanjut dari PC 3 ke server 1. Kita jalankan router 1 ke router 3, lalu ke server 1 ke router 3, setelah itu ke router 1, setelah ke router 1 ke router 2, lalu ke PC 3. Berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan dari PC 3 ke router 2, lalu menuju ke router 1 menuju ke router 3, setelah itu router 3 ke server 2. Server 2 menerima, lalu kembali ke router 3 ke router 1, setelah itu ke router 2 menuju ke PC 3. Berhasil. Untuk selanjutnya yaitu server 1 ke server 2. Kita jalankan dari server 1 ke router 3, setelah itu ke server 2. Server 2 menerima, lalu kembali lagi ke router 3, setelah router 3 ke server 1. Berhasil, lalu kita hapus. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Kita jalankan dari server 1 ke router 3, lalu ke router 1, setelah itu ke PC 1. Setelah ke PC 1 kembali ke router 1 ke router 3 kembali ke server 1. Sukses. Kita hapus. Selanjutnya ke server 1 ke PC 2. Kita jalankan server 1 ke router 3, setelah itu ke router 1, setelah ke router 1 terus ke PC 2. PC 2 ke router 1 ke router 3, lalu ke server 1. Berhasil. Setelah itu kita hapus, lanjut ke PC ke server 1, lanjut ke PC 3. Server 1 ke router 3, lalu ke router 1, setelah itu ke router 2, lalu ke PC 3. PC 3 menerimanya, lalu ke router 2 ke router 1, setelah itu ke router 3, lalu kembali lagi ke server 1. Berhasil semuanya. Sekian presentasi demo dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Ramadhani Cinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.